Sultan Gustav Al-Ghazali seketika menjadi sorotan lantaran NFT yang ia jual di marketplace OpenSea mencapai nilai miliaran rupiah. Kesuksesan Ghazali itu ditiru oleh warganet yang berbondong-bondong menjual karya mereka di OpenSea. Apakah memang semudah itu menjadi kaya dengan menjual NFT? Adakah konsekuensi-konsekuensi yang menyertainya? Sebelum membahas fenomena NFT Ghazali, kami ingin mengingatkan kembali apa itu NFT. Singkatan dari Non-Fungible Token, NFT adalah bentuk aset digital yang dapat mewakili berbagai produk, mulai dari karya seni, musik, website, game, dan item koleksi lain yang berbentuk virtual. Setiap NFT dilengkapi kode unik yang dapat dipakai melacak siapa penerbit token, siapa pembeli, dan pemilik pertama hingga pemilik terakhir suatu karya atau koleksi tertentu. Karena kode unik inilah, NFT tidak bisa diduplikasi atau direplikasi. Setiap NFT terjamin keasliannya. Makanya NFT dapat berfungsi sebagai sertifikat atau bukti atas kepemilikan suatu item digital. September tahun lalu, situs trgdatacenters.com mendata NFT paling populer di dunia. Karena daftar itu dihimpun dari Google Trends, maka NFT paling mahal belum tentu yang paling banyak dibicarakan. Tweet pertama Jack Dorsey, sang pendiri Twitter, tertanggal 21 Maret 2006 tercatat sebagai NFT terpopuler. Tweet yang hanya berbunyi, "Just setting up my Twitter" itu laku dengan harga 2,9 juta dolar Amerika Serikat dalam lelang. Pembelinya adalah orang Malaysia bernama Sina Estafi. Every Days, The First 5,000 Days, termasuk salah satu NFT yang paling populer sekaligus termahal. Terjual di angka 69 juta dolar Amerika Serikat. Karya seniman digital bernama Beeple itu tercatat sebagai NFT termahal sepanjang tahun lalu. Belakangan karya itu disalib oleh The Merge, buatan seniman dengan nama panggung Pak, yang laku seharga 91,8 juta dolar Amerika Serikat. Sekitar 15.000 km dari tempat tinggal Mike Winkelmann alias Beeple di Wisconsin, Amerika Serikat, seorang mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro Semarang bikin geger karena sukses menjual kumpulan foto selfie-nya di marketplace NFT ternama OpenSea. Ghazali, nama pemuda itu, mengambil foto diri sejak tahun 2017 hingga 2021 lalu. Awalnya, Ghazali hanya ingin membuat video time-lapse yang memperlihatkan transformasi dirinya selama 5 tahun. Tak ada yang mengira jika 933 buah foto itu di kemudian hari bisa menjadi aset digital yang membuatnya kaya mendadak. Dalam riwayat aktivitas penjualan, tercatat Ghazali pertama menjual NFT Ghazali Everyday pada 10 Januari 2022. Saat itu, swafoto Ghazali memiliki floor price sebesar 0,001 ETH atau sekitar Rp48.000. Sedangkan swafoto termahal dari koleksi Ghazali Everyday telah terjual di angka 66.346 ETH atau setara 3,1 triliun rupiah. Foto itu adalah item Ghazali Ghazalu 528 yang dimiliki dan telah dijual kembali oleh pengguna OpenSea dengan username Sunbook. Hingga 13 Januari lalu, floor price NFT Ghazali Everyday sudah meroket. Harga foto Ghazali paling murah berada di harga 0,3 ETH atau setara 14,3 juta rupiah. Ramainya pemberitaan mengenai fenomena NFT Ghazali yang kebanyakan hanya terfokus pada besaran nilai NFT tersebut yang masih beredar dari satu pembeli ke pembeli berikutnya, membuat publik terbuai dan bermimpi untuk ikut menjadi kaya mendadak dengan cara menjual berbagai foto sebagai NFT. Mulai dari foto makanan sampai foto KTP. Yang banyak dilupakan adalah soal gas fee alias biaya gas yang harus dibayarkan oleh pengguna untuk mengimbangi energi komputasi yang diperlukan untuk memproses sebuah transaksi di blockchain Ethereum. Singkatnya, gas fee adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk proses minting atau mentokenisasi hasil karyanya menjadi NFT di blockchain. Berapakah gas fee? Cara menghitungnya cukup rumit. Pada dasarnya, biaya gas ditentukan oleh harga aset kripto terkait yang terkini, kompleksitas transaksi dan jumlah orang yang bertransaksi.
Biaya gas diukur dalam satuan Gwei alias unit gas yang digunakan di jaringan Ethereum. Satu Gwei bernilai 1/1 miliar ETH, sedangkan jumlah minimum gas yang diperlukan untuk memproses suatu transaksi adalah 21.000. Per 9 Januari lalu, sehari sebelum Gozali meminting NFT-nya, harga gas tercatat di angka 157,99 Gwei. Maka artinya, Gozali seharusnya membayarkan gas fee sekitar Rp100.000 untuk mentokenisasi sebuah foto selfie-nya menjadi NFT. Situs Zipmax melaporkan, OpenSea sebenarnya termasuk platform yang memungkinkan minting secara gratis. Mereka menyebutnya lazy minting alias pencetakan malas. Meski begitu, tetap saja ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan seseorang jika ingin membuat akun dan menjual NFT di marketplace tadi. Berikut biaya-biaya yang dimaksud. Setelah mengetahui bahwa menjual NFT tidak bisa sepenuhnya gratis, perlu diketahui pula bahwa kita tidak bisa menjual sembarangan foto sebagai NFT. Pakar keamanan siber Pratama Persada mengatakan, menjual foto selfie seperti Gozali cukup berbahaya karena siapapun jadi bisa mengcapture foto itu dan memanfaatkannya untuk berbagai tujuan. Mulai sekedar bercanda seperti membuat meme hingga kejahatan serius seperti pemalsuan KTP. Karena itu, jika ingin mengikuti jejak Gozali, ketahui dulu konsekuensinya. Usai jeda, Fakta Data akan membahas sepak bola wanita antara ada dan tiada.